juga. Mudah menjadi overfit. Si data polinom itu mudah sekali dipaksa menjadi betul-betul mirip. Kalau ada istilah dari von Neumann di sini, dengan 4 parameter x pangkat 4, gajah aja bisa saya gambarin dengan x pangkat 4. Kalau saya tambahin sekali lagi polinomialnya sampai x pangkat 5, itu belalainya goyang-goyang. Ya, bisa saya gambarin belalainya bisa saya gambarin. Ini terangnya bisa goyang-goyang. Jadi Anda nggak perlu memaksa suatu fungsi sampai overfit, sampai lebih iterasinya lebih terlalu tinggi. Pada saat apa? Pada saat errornya, nanti bentar lagi ada error namanya R2. Pada saat errornya sudah nggak bergeser terlalu jauh. Sebagai contoh, Anda punya data misalnya kemarin untuk praktikum geolistrik kayak begini. Ini data kita. Ini data yang Anda pegang. Kalau iterasinya 1, dia anggap semua ini sebagai fungsi linear. Semua ini dia pandang sebagai fungsi linear. Kemungkinan besar errornya paling stabil. Yang nggak masuk di pangku. Kalau nggak ada, ambil kursi dari sini. Ada yang Evan di pangku aja, ada yang Misalkan jangan di pangku. Itu namanya overfit. Oke, kalau kita pakai pangkat 2, tambah iterasinya dia mulai mendekat, kemudian tambah pangkat 3 dia mulai. Nanti ada namanya R2 ya, tingkat kepercayaannya, atau errornya disebut sebagai root mean square, akar dari R square-nya, oke? Root mean square. Kalau misalnya errormu sudah mencapai misal 6%, lalu Anda tambahin lagi overfitnya polinomial. Tengahnya masih besar. Aku buat lagi. Kalau saat angka error kita 6% pada saat fungsinya polinomial pangkat 2, Anda dapat error 6%. Lalu ketika Anda tingkatkan iterasinya, iterasinya Anda tingkatkan, kalau bahasa software iterasi sampai pangkat 3, lalu dia turun errormu sampai 5%. Lalu Anda paksa banget, saya pengen bos saya itu amat memuji-muji saya, tingkatin lagi polinomial ya sampai x pangkat 4, matriksnya 4 kali 4. Lalu dia hanya menjadi 4,9%. Anda tingkatin lagi x pangkat 5, iterasinya hanya sampai 4,8%. Pekerjaanmu kemungkinan besar sia-sia. Tidak signifikan merubah dari error 5% menjadi 4,8% di root mean square. Overfit yang terlalu dipaksakan tidak akan membuat datamu lebih baik. Kita cek lagi iterasi Anda berapa, polinomial Anda mau pangkat berapa. Oke. Umumnya pola linear seperti ini. Ya, kalau pola linear x-nya pangkat 1, garisnya nggak ada bengkok, zero bend, nggak ada bengkok. Kurangi 1 dari angka polinomial Anda. Kalau kita pakai kuadrat pangkat 2, dia akan 1 buah titik lengkung, titik bengkok. Kalau di sini kebetulan di angka x0. Kemudian mulai mirip ketika kita pangkat 3, dia memiliki 2 kali lengkungan. Jadi apa kaitannya sama kita? Sama topik Anda di kebumian, apa topik kaitannya? Kalau Anda lagi lihat data di lapangan, sebentar lagi akhir bulan depan Anda ke lapangan. Lalu Anda lihat variasi data. Ingat kata kuncinya variasi. Statistik juga berlaku di lapangan. Ada variasi data Anda lihat teksturnya berubah ya. Ketika Anda di puncak Gunung Buligir namanya. Emang namanya Gunung Buligir di
Bantar Rujak, Anda lihat teksturnya lebih kasar. Oke? Lalu Anda jalani, nanti Anda sampai di Sungai Cilutung, sungai besarnya di Bantar Rujak. Anda akan temukan teksturnya lebih menjadi variasi. Jadi variasi. Perubahan tekstur dari kasar menjadi makin. Anda udah mulai bikin kelompok di situ. Anda udah mulai tahu nih, meskipun saya yakin ketika kita di lapangan kita nggak mikir nih polinomial berapa ya, nggak mungkin kan. Yang Anda pikirin bagaimana saya selamat hari ini aja kan ya. Anda lagi secara tidak sadar Anda lagi menghitung suatu fungsi antara elevasi dengan tingkat kekasaran tingkat tekstur elevasi Gunung Wigir 700 sampai nanti di Sungai Cilutung 500 sekian. Anda udah punya fungsi. Yang Anda harapkan fungsinya berperan secara linear. Selalu harapan kita itu linear. Dan kemungkinan besar errormu akan besar. Kemungkinan besar errormu akan besar. Karena kamu hanya gimana cara buat kita membuat satu buah fungsi linear yang paling mudah gimana caranya? Ambil berapa data? 2. Anda punya kontur. Oke, ini punya kontur. Dan di sini tinggian, up. Di sini kita punya downslope atau rendahan lembah ya. Supaya kurvamu bagus, nggak dimarahin sama senior pembimbing, Anda membuat satu buah garis yang begitu sederhana, sehingga kita gambarkan nanti dia menjadi begini, di mana tekstur di sini lebih kasar, tekstur di sini lebih. Ya, kalau datamu hanya 2, kemungkinan besar fungsimu akan baru. Kemungkinan besar juga petamu akan bapuk, ya kan ya, petamu akan buruk banget petamu ya. Hanya dua buah garis, nggak mungkin kan ya. Kemungkinan besar sisanya datamu ada di sini kan ya. Oke, datamu sisanya lagi ada di luar garis yang Anda sebut sebagai fit. Kemungkinan kita akan memiliki kelompok-kelompok tertentu, kelompok fasies kasar, semi kasar, kelompok halus. Kalau gitu pertama mulai pangkat 2. Hubungan antara elevasi dengan tingkat kekasaran sedimen. Oke. Regresi model secara polinom hubungannya selalu pakai ini. Mulai dari pangkat 2 selalu disimbolkan sampai pangkat 2 dulu, lalu sisanya lain. Kemudian kita dapatkan matriksnya, yang mana Y1, Y2 sebagai unit fungsinya sampai ke Yn. Oke. Sampai ke Yn. Kemudian kita punya yang paling gampang kita kasih angka 1 dulu. Kemudian kita kalikan dengan A0 atau B0 di sini ditambah dengan sesuatu kons. Jangan lupa dia vektor yang kita gambar tadi, hubungan antara elevasi dengan tingkat tekstur bantuan itu juga vektor. Kita soal vektor. Yang kalau kita eksplorasi lagi secara lebih sederhana, misalnya kita punya kurva yang seperti ini. Kurva yang sering kalian lihat di data geolistrik. Kemarin dijelaskan kan atau lagi praktikum kenapa kadang-kadang ada data yang dekat itu, lalu sisanya jauh lagi. Nanti ada data yang diukur ditembak 2 kali. Oke, untuk mengecek apakah data yang kita tembakkan itu kurang dalam atau stabil ya. Perubahan arus dengan jarak itu stabil kan, konstan ya, diubah dicek. Kalau dia tiba-tiba melenceng begini, kemungkinan besar ada yang salah atau temanmu yang di ujung sana ketiduran ya. Ada yang nggak narik kabel kan ya, overfit nanti jadi less fit. Kemudian kita plot ya. Kalau kurva linear tadi sudah digambar, dia selalu memaksa untuk berada di tengah. Y sama dengan A0x, A0 tambah A1 X. Lalu Anda, kenapa kita harus punya fungsi ini? Coba pakai mata Anda secara dua dimensi. Kalau kita punya tadi data, lalu kita ambil 3 titik, 1, 2, 3, lalu kita plot di sini 1. Kenapa kita berusaha mematematikan suatu data yang ada di lapangan? Y sama dengan A0
tambah A1X, anggaplah dia linear ya. Kenapa kita membutuhkan function? Kenapa? Kan saya biologi Pak, saya maunya lihat batu lalu saya plot aja. Kenapa kita berharap peta yang kita buat ini, bukan harapan Anda, harapan kami sebagai dosennya, Anda melakukan dia secara apa ini namanya? Grid. Kenapa kami berharap Anda melakukan ini secara kenapa? Dan apa gunanya kita buat persamaan ketika kita melakukan suatu pemetaan? Agar kita bisa melakukan interpolasi. Interpolasi hanya bisa dilakukan kalau Anda memiliki fungsi. Kami nggak akan izinkan Anda menginterpolasi pakai tangan lalu Anda bikin aja bulat-bulat begini ya. Nggak bisa, karena nggak akan ada fungsi. Pekerjaanmu akan sia. Kita butuh persamaan sehingga kita punya hubungan antara elevasi dengan tekstur sehingga kalau Anda menggunakan persamaan ini di titik manapun Anda bertanya-tanya, Anda akan memiliki jawaban melalui penggunaan persamaan. Kalau enggak, semua titik harus kita samperin ya. Semua titik di dunia ini harus Anda bolongin kalau Anda tidak melakukan dia secara persamaan. Makin kita tinggikan derajatnya, iterasi ini di gambar sana yang tadi saya titik-titikin, meninggikan derajat artinya menambah kerapatan datanya. Kalau Anda lihat peta geologi kita di Indonesia agak-agak memalukan ya. Kenapa mahasiswa rekan-rekan kalian di Jepang misalnya, di Kanada nggak lagi melakukan pemetaan geologi level pendahuluan ataupun level lanjut? Kenapa? Mereka cukup belajar di kelas, lalu ke lapangan, pulang, lalu selesai. Kenapa Anda masih harus dipaksa pemetaan geologi lapangan? Kenapa? Supaya jalan-jalan, supaya dosen ikut. Kenapa harus masuk ke lapangan? Karena peta geologi regionalmu itu skalanya 1:100. Di Papua kita punya 1:250.000. 250.000 artinya berapa? 1/2,5 kilometer, 1/1 kilo. Kalau dia 1/1 kilo di petanya, kemungkinan grid di dalam petanya itu 2 kilo. Kalau yang ini 5 kilo. Ini kalau geologi sebenarnya dulu ngukur kayak gitu. Ya, kalau dulu beneran kayak gitu nggak di warung lagi lihat tadi. Reaksi. Ya, pakai terobong, pasir. Kalau beneran kayak gitu. Artinya apa? Artinya di dalam peta ini, grid data yang didapat secara linear kira-kira jaraknya 2 kilometer dari tahun 70, dari tahun 90. 2 kilometer dia menemukan satu buah singkatan dalam 2 kilometer. Tadi dalam kepala kita kalau benar ya. Kotakmu nanti di Bantar Rujak berapa kali berapa? 1,5. Skip dong ya. Dalam satu buah kotak hanya ada satu data. Ya, jawabnya. Ya, dalam satu buah kotaknya hanya ada satu buah data di regional. Jadi kenapa di negara maju mereka nggak lakukan ini secara rumit lagi? Karena pasti peta geologi regionalnya sudah selesai, sudah baik, sudah selesai. Kalau di punyamu ya belum selesai. Yang itu di Papua tuh 1/5 kilo jalan kaki dapat 1. Itu sungai lewat semua nggak? Skip semua tuh sungai ya. Sungai yang lebarnya 5 kilo kan? Kalau ada sungai Anda lihat lebarnya 5 kilo, waktunya menangis ya. Waktunya Anda mulai nangis. Ini gimana saya jalan Pak? Gitu 5 kilo. Artinya kemungkinan peta yang dibuat sama Badan Geologi masih buruk ya. Nanti Anda buka sekarang ada update mereka dibantu oleh teman-teman dari Unpad. Jadi tiap angkatan nanti ada yang dipilih untuk ikut pemetaan geologi regional supaya namanya nanti bisa muncul nama dia akan muncul di
Geologi regional, lembar Februari misalnya gitu ya. Saya udah menyerah untuk hal itu. Tapi kalau punya Anda yang masih muda, Anda punya kesempatan untuk menambah fit tadi, menambah ini. Itu sama dengan menambah jumlah sampel yang Anda mau ambil. Sampel-sampel yang mau kita pick up dari lapangan itu makin. Jangan lupa sampel di sini bermakna kalau dalam bidang kita. Sampelnya diambil, direkam di lapangan, barangnya dibawa ke laboratorium, ya kan ya, nggak cuma disamperin doang di foto-foto ya kan ya, gitu. Nah gitu, batuannya harus dibawa, barangnya harus. Sebagai contoh kita punya sampel populasi dari 1 sampai 9 sampel, kemudian dengan nilai dari si sampel tersebut something lah. Anggaplah di sini tingkat kekerasan more-nya 32,5, 37, 36, ini angkanya agak variabelnya agak dekat. Lalu dibuat tabulasi, Anda punya distribusi frekuensi sama kayak semester lalu 1, 3, 5, 9, jumlah sampel ada 20, 25, sekian, jumlahin lagi sigma, lalu kita cari X pangkat. Dari fungsi ini kita udah tahu bahwa angkanya ekstrimnya agak jauh. Okay? Dan X kuadrat kita jumlahin 1,5, X pangkat 3 langsung naik, kurvanya pasti langsung naik, kita udah paham. Kemudian X pangkat 4 8 kali lipat dari X pangkat 3. Kalau kita punya X, kemudian kita punya X kuadrat kali ini. Nanti kita lihat angkanya benar nggak sebelum di 200 kali nggak nyampe. Oke, kita lihat. Astagfirullahaladzim. Kenapa geologi jadi kayak gini kan ya? Semoga boleh pakai Excel nanti ujiannya ya kan? Nggak tahu ujian. Oke, kita punya function sigma y1, sigma 1 y1, sigma x kuadrat y1. Jadi sigma x1, sigma xi, sigma yi, lalu sigma x kuadrat y. X kuadrat y. Kemudian kita punya persamaan matriks satu kuadrat. Saya yakin di polinoma udah jadi ya, satu kuadrat satu n. Kalau persamaan matriks kita kali baris dengan kolom, baris dengan kolom, baris dengan kolom ya. Sekarang saya sering dulu baca. X1 pangkat 4a, X1 pangkat b, tambah X1 pangkat 2c. Oke. 1 pangkat sigma, 1 pangkat 3 c kali X1 kuadrat itu mewakili fungsi yang ini balik yang Pak Iwan ya. X1 kuadrat ini sama dengan ini kali, oke. Sigma x1 xi, sigma x1 yi sama dengan ini kali ini x1 pangkat 3 bx1 kuadrat tambah cx 1. Oke. Kemudian untuk yang atas sigma yi sama dengan ax1 kuadrat xi tambah bxi tambah cx. Oke. Bentar. Xi pangkat 4 pasti angkanya udah dari atas ya. 9669 Xi pangkat 4. Oke. Kemudian B Xi pangkat 3. B kali sigma Xi pangkat 3. Numbersnya Xi pangkat 3 122 5 kali B. Oke, kemudian untuk yang C-nya kita punya C kali Xi kuadrat. Xi kuadrat sudah ada di angkanya 1. Oke. A, B, C. Oke, kemudian ini sama juga pecahin. Angkanya ada Xi pangkat 3 125A, 165B, tambah 25C. Oke. Angkanya sama dengan XY, sigma XY. Menyebalkannya. Begitulah statistik nggak apa-apa. Sigma XI 890. Oke. Cek dulu ya, benar nggak? Oke, 897. Kemudian yang bawah sigma XI kuadrat YI. XI kuadrat 5174,3. Oke, sigma YI sama dengan
167,1. Oke, pecahkan untuk A, B dan ABC-nya. Oke. 969 B tambah 9. Oke, A-nya sama dengan sekian, A sama dengan 74,3 kurangi ini bagi 96 dan 9. Masukin A-nya ke sini. Pasti gitu ya. Masukin A-nya ke sama dengan ini. Oke. 25 kan? Oke, masukin ke yang ini, masukin ke yang ini. Pecahkan lagi jadinya fungsinya jadi B ya. Dikasih jadi B turunin lagi. Oke, pasti berikutnya C. Oke. B. Oke. B-nya. Wah, ini dicek Pak Iwan nih ya. Gunakan online kalkulator untuk menghitung A, B, dan C Anda. Oke, mahasiswanya harus bawa handphone dong ya. No way, Ferguson. Itu lagi ya. Oke. Nanti dapatkan ABC-nya sehingga fungsinya jadi minus 0,366 x kuadrat 3,016 B tambah 30,4. Oke. Hanya untuk memecahkan ABC aja. Dikasih YouTube-nya sama Pak Iwan. Tapi YouTube-nya kayaknya orang India nih kuliahnya nih. Saya lihat secara nanti ada sendiri. Basis nih. A lot of number consisting populate kan gitu ngomongnya. Oke. Tadi pasti ada videonya, silakan tonton. Tadi juga belum Taiwan gitu biasanya dia kasih YouTube-nya. Nah, sekarang seberapa cocokkah kurva kita terhadap kurva linearnya? Jadi kalau kita punya fungsi sebaran data kita, ini datanya agak ekstrem juga. Datanya agak numpuk di tengah-tengah. Kemudian kita punya pencilan-pencilan outlier di ujung atas maupun di ujung bawah. Ini kayaknya kurang cocok. Ini namanya variansi. Ya, kalau di statistik variansi Y kurangi sigma Y kurangi ini kuadrat ya. Oke, kurangi min-nya, ini dikurangi rata-ratanya. Jadi kita sebut sebagai variansi dua-duanya. Variansi terukur total, variansi yang terpencil. Dari tabel tadi dipakai, kemudian satu menit. Dari ini kurva variansi. Kurva variansi kita gunakan untuk menilai R kuadratnya, R square-nya. Okay? R square itu artinya tingkat kepercayaan. Kalau muncul 0,7 misalnya artinya 70% tingkat kepercayaan dari data ini. Kalau kita pakai fungsinya secara linear. Kalau di sini dia sebut sebagai koefisien determinasi. Tingkat kepercayaan. R square tingkat kepercayaan. Semakin naik tingkat R square-nya semakin baik data kita. Tapi Anda tadi lihat lagi kalau Anda pakai polinomial menambah pangkat-pangkat ini, iterasi ini, apakah R square-nya akan juga bertambah secara signifikan? Kalau enggak ada maknanya apa. YouTube lagi. Kok nggak ada help? Oke. Assignment nanti aja. Nanti kita saya juga belum coba data, nanti Pak Iwan kita kasih tahu. Oke, sedangkan materi saya hari ini lebih ke studi kasus harusnya. Biasanya saya masuknya di studi kasus kalau Oke. Sebelumnya kalau Pak Tata pasti sudah mulai dari regresi linear. Tadi juga kita mulai lagi sedikit regresi linear. Regresi linear kita punya function kayak gini. Oke, A0, A1X sampai suatu itu, kemudian kita pakai matriks barusan sudah digambarkan kalau kita linear. Kemudian kalau kita pakai polinomial tadi ingin menambah tingkat kepercayaan, kita pakai iterasi lalu kita tingkatkan si jumlah x-nya. Polinomial kita tambah. Umumnya pakai kuadrat sudah cukup menyelesaikan masalah Anda untuk level 1. Baru setelah itu data itu kita interpolasi. Tadi kita bikin kita bisa menaksir harga-harga di titik-titik yang kita nggak tahu. Jangan lupa interpolasi itu ada kata kuncinya, datanya harus bersifat diskrit. Ada berhentinya diskrit.
Kayak Anda lagi ngukur logging, ada stopnya. Kalau nggak ada berhentinya, datanya masih terus aja meningkat, artinya dia harus ekstrapolasi. Kalau ekstrapolasi Anda sudah punya tadi peta geologi yang regional ini, lalu Anda tambahkan data di luar dari peta ini, itu namanya ekstrapolasi. Kalau interpolasi, data-data titik yang di dalam ini yang mau kita bikin kontur, itu namanya interpolasi. Jadi dia sudah ada batasannya. Kalau dalam pemetaan bagaimana? Interpolasi hanya bisa dilakukan pada saat Anda sudah punya kotak pemetaannya atau peta dasar ya. Nanti dikasih apa istilahnya kalau sama bapak-bapak dosen MPG, dikasih kotak area kerja Anda, coupling. Saya suka lupa aja istilah itu, soalnya kayak orang beli tanah ya, coupling. Anda nanti dikasih coupling, okay? Jadi dia bisa diinterpolasi, petamu nanti hanya di dalam couplingnya. Jangan ambil data orang sebelah coupling orang lain, ya. Nanti petamu kan jadi lebar, ya. Kemudian tadi sudah saya tulisin juga, R-square itu diambil dari ini, dari simpangan invariansi. Lebih simpel, jadi kurang lebih kuadrat, kemudian GI segala macam itu dicari yang totalnya, yang range kita. Tiap tahun ini contoh kasusnya, ini nanti ujian juga kayak gini. Jangan lupa ini slide saya dari tahun berapa nih? Ini soal yang nanti mungkin muncul di ujian kalian. Bagaimana cara prediksi? Ya kan selalu itu. Pertanyaannya bagaimana kita memprediksi. Jumlah hari hujan di Bandung pada bulan Oktober, pada bulan November, pada bulan Desember. Jangan cuma ngecek awan. Lawan. Kita punya data dari 2014, saya belum update tentu saja. Hasilnya dari 2025, 2014 sampai 2013, yang 2019 ini juga hari hujannya belum selesai, belum tercapai. Di tahun itu kalau tahun ini harusnya sudah. Anda bisa download ini di BMKG dengan gampang ya. Stasiunnya banyak. Kalau untuk Kota Bandung dan ibu kota pasti stasiunnya banyak dan bisa Anda download dengan mudah di BMKG. Di BMKG atau di PU ya. Sekarang PUPR 65, 37. Ini satuannya apa nih? Satuannya apa ya curah hujan? Milimeter per tahun. 65 mm per tahun. Oke. Kemudian kita punya musim hujan di bulan Oktober, itu 2017. Saya sekarang juga kita bulan apa ya? Bulan April tapi hujannya masih aneh ya. Hujan aneh, hujan besar terus. Kemudian kita tahu di tahun 2002 November itu selalu tingkat hujannya naik, nanti di Desember dia agak turun karena kita ada di bumi bagian selatan relatif ya, ekuator ke selatan. Kalau di utara musim dinginnya bulan Desember, oke? Kalau makin selatan kita agak aneh, nanti musim dinginnya geser. Bulan-bulan kayak sekarang malah dingin. Ini datanya, oke? Kemudian sama kayak yang tadi di teorinya, kita harus eksplorasi lagi data ini. Kemudian modelkan sampai 2018 karena 2019 belum berakhir pada data ini, lalu kita taruh ini sebagai X. Kemudian fungsinya adalah jumlah hari hujan, lalu kita hitung X I kuadrat, X 3, X 4, X Y, X I kuadrat, Y. Oke, kalkulator tentu saja. Gak mungkin hitung manual. Kemudian ada dua cara untuk melakukan prediksi. Yang pertama yang selalu dilakukan oleh kita regressively, ya tadi udah. Yang berikutnya kita stop. Kalau bagi saya pribadi cukup sampai polinomial pangkat 2 seringkali sudah menyelesaikan masalah. Kecuali memang Anda masalahnya dalam banget, itu Anda butuh polinomial yang lebih besar. Oke, yang pertama variabel bebasnya tadi X-nya itu curah hujan, kemudian variabel Y-nya adalah jumlah dari hari hujan. Lalu kita plot kalau pada regresi linear sederhana. Oke, regresi linear sederhana, lihat pencilannya 3 angka di luar pencilan, 2 angka di luar pencilan, 3 angka saja sebenarnya yang terlibat dalam pembuatan grafik linear. Sehingga kesannya grafik ini betul-betul
lurus. Tapi Anda tahu kalau yang paling baik kurvanya ada di tengah ini kan ya? Itu sama dengan Y sama dengan 1. Tingkat percayaannya 100%. Jadi kalau sudah mulai jatuh dari sini atau begitu, kemungkinan besar nggak sampai 100. Even 50% mungkin nggak nyampe. Regresi linear dihitung tadi yang A0x tambah A1 pakai persamaan yang di atas. Oke, pakai matris yang ini. Oke, 87 itu sigma Y1, kita saya lupa lagi. 87 sigma Y1, sigma X1 ini 10,9. Oke, kemudian 87 9, yang ini Y1 ini jumlahnya sekian, tadi ada di tabel, kemudian kita taruh 5, ini N-nya 1,10 sama. Oke. Kemudian 1,4 kita mau cari A0 dan A1, gampang lah ya. Kalau cuma 2 kan gampang ya, tinggal keluarin aja. Boleh nggak matriks boleh dibagi? Dikali kan boleh? Boleh. Bagi? Nggak ada, nggak pernah. Ya, pembagian matriks itu nggak ada. Jadi gimana caranya? Inverse dulu ya, inverse dulu. Ini kali inverse-nya. Inverse itu berbalik. Oke, kalau 1 jadi 1 2 jadi 2 1 dan seterusnya. Oke, dapatlah kita A0 dan A1-nya kita masukin. Dia dapat fungsinya Y sama dengan 13,9 tambah 0,02 kali X. Sedangkan kalau dia di derajat 2 ditambahin sama tadi X kuadrat baris kali kolom baris kali kolom baris kali kolom sama dengan 1 2. Fungsinya A0 A1-nya nggak akan jauh dari sini pasti. Tinggal lihat ke 13 akan 0,028 0,08. Pembedanya ada di belakang si pengkoreksi 0,00009. Oke, kemudian dia pakai bulan Oktober persamaan yang barusan 13, sekian atau 0,08. Kemudian untuk yang bulan Oktober 2019 dia masukkan 0,0286 kali jumlah hari yang ada sekarang. Hari ini dapatlah kira-kira 17. Sorry, ini curah hujan pada saat bulan Oktober 2019. Oktober 2019 84, jumlah hari hujannya nggak ketahuan. Itu yang NA itu yang mau dicari. Oke, dapatnya kira-kira 17 hari. Lalu di bulan November dia pakai juga, lakukan yang sama untuk bulan November sehingga dapat di bulan November 27 hari. Ingat, tapi kurvanya kemungkinan kurvamu jelek ya, kurvamu nggak fit. Kemudian bulan Desember dihitung juga. Tahu dari mana kita fitnya tadi? R square. Kita dapat Y-nya dapat yang rata-rata itu R square untuk bulan Oktober, November dan Desember 14%. Oke. Kemudian di November hanya 2%. Kemudian dia agak yakin di bulan Desember. Kenapa dia yakin di bulan Desember? Titiknya hanya 2. Titiknya hanya 2. Lihat kurvanya betul-betul mirip 100%. Slope-nya 45 derajat. Oke, bagaimana kalau kita pakai polinomial? Kalau kita pakai polinomial, definisi kuadrat berusaha mendekati semua fungsi ini di bulan Oktober masih nggak begitu baik. Lihat karakter kalau polinomial ya, satu naik di sana, oke, naik, yang satu lagi begitu. Ini problemnya kalau di polinomial, dia populasi datanya numpuk di sini, dia akan langsung lukik, oke. Lalu dihitung lagi pakai persamaan yang kuadrat tadi, lalu dia prediksi. Ya nggak salah amat, seperti tadi 17, yang ini 27 sampai 24 hari. Oke, yang ini prediksi untuk 2019, artinya ada Desember ini. Oke, di Desember pasti lebih baik. Hitung eksplornya 15%, 67%. Tapi ini interpretasi yang lebih kualitatif ya, nggak benar-benar kuantitatif. Prediksi dengan polinomial akan lebih akurat. Kita udah bisa tebak dibandingkan regresi hanya berbasis R square kayak kalian praktikum. Kemudian bagaimana kalau kita mau prediksi yang lain lagi? Kita mau prediksi nggak jumlah harinya tapi jumlah curah hujan, hanya mainkan kurva aja ya, balikin lagi. Oke, datanya udah ada, balikin lagi. Bagaimana dengan jumlah harinya sudah kita ketahui.
Tujuannya apa? Memprediksi model jumlah curah hujan. Biasanya mahasiswa yang mau lulus cepat ngambil datanya kayak gini. Oke, dia nggak perlu ke lapangan, dia cukup ambil dari BMKG lalu dia bikin prediksi-prediksi ya, nanti dikaitkan sama perubahan iklim gitu. Jadinya banyaknya TA-nya statistik, tulisannya statistik. Jumlah hari hujannya ditaruh, kemudian dia dekati dengan polinomial 2. Variabel bebasnya aja yang diubah. Sekarang variabel bebasnya adalah jumlah hari hujan, sedangkan Y-nya curah hujan. Plot tadi, ini lebih ideal untuk diplot. Benda yang tadi pertama nggak cocok untuk dicari hubungannya. Ini lebih cocok hubungannya antara jumlah hari hujan dengan jumlah air yang diturunkan. Oke, curah hujannya ini lebih cocok. Oke, hitung lagi pakai cara tadi. Ini lebih summary, dapat fungsinya, dapat R square. Pada linear dia dapat 82,5%. Oke, masih ada pencilan, lihat di pojok-pojok kanan atas, kiri tengah. Kemudian dipaksa pakai pangkat 2, dia akan menghasilkan. Dari kurvanya kita udah tahu dia pasti lebih fit ya, lebih cocok. Kemudian dihitung lagi, dapat lagi nilai square-nya ada 87,7%. Oke, kita nggak akan turun lagi itu karena ini akan jadi soal tugas ya kayaknya. Kemudian ini keisengan orang statistik ya, udah dibalikin, curah hujan udah tahu, tadi balikin lagi sekarang. Bagaimana kalau kita mau tahu jumlah hari hujan pada suatu bulan di tahun entah kapan? Oke. Oke, cari lagi dari kurva yang ada. Kalau yang ini semua data, nggak ada Oktober, nggak ada November, nggak ada Desember, harus dimasukkan ke dalam kurva. Oke, nggak peduli bulan apa, masukin kurva lalu bikin regresi. Regresi dapat angkanya sekian, kemudian pakai polinomial. Polinomial jauh lebih dekat. Ini cukup derajat 2 ya. Kalau kita pakai derajat 3 nanti dia bengkok-bengkok sini. Ini lalu ke nggak terlalu penting. Sudah mencapai 93%. Kecuali Anda orang kedokteran ya, Anda nggak mau R square-mu 93%. Kurang. Tapi orang kedokteran juga sekarang banyak yang pakai joki ya. Metode yang tadi banyak yang paling cocok kita rasa di sini regresi polinomial atau regresi error. Tapi jangan lupa ini belum berkaitan dengan interpolasi data Anda. Oke. Karena kita banyak bolong, kita percepat. Ada waktu kan? Tujuannya adalah kita melakukan interpolasi. Geostatistik kaitannya sama spasial. Oke, kita punya fungsi x, kita punya y, kita punya z-nya ya, kita punya z. Oke. Kemudian kita mau dia diinterpolasi. Interpolasinya kayak apa? Ada 3 tipe. Yang pertama resampling. Anda sudah punya data, kalau di pemetaan nanti saya yakin kita nggak punya data gridnya rapi kayak gini. Saya yakin grid kita nggak akan rapi kayak begini ya. Kemungkinan besar Anda punya data begini kan ya. Begitu konturnya tajam, ampun Pak. Lagi. Oke, ini punya data. Bagaimana kita menginterpolasi ini? Anda kaitkan data kedua buah data ini, lalu bergantung pada skala yang Anda mau buat. Kalau Anda bilang di regionalnya 100.000, lalu Anda mau buat dia menjadi 1:10.000. Artinya di antara dua data yang sudah Anda ketahui ini, Anda akan membuat tambahan data berdasarkan tingkat penggunaan data yang ada di sini. Kalau ini 100, lalu di sini 120, Anda mulai membuat di sini 104, 108, 112, 116, 102. Itu artinya menambah grid ya, menambah grid data. Resampling. Di sini sebutnya resampling. Kemudian melakukan transformasi dari suatu permukaan yang Anda sudah tahu. Kalau di kita permukaan yang sudah tahu ini dari mana ya? Yang lebih update, permukaannya lebih benar. Dari DM. Ada mana lagi?
Selain dam apa lagi? Kalau dam digital elevation model diambil dari satelit. Oke. Ada lagi namanya SRM, surface ya. Nah, surface terrain model. Dari permukaan atau dari udara? Surface permukaan, iya. Oke. Anda bisa dapat ini di mana? Peta tanah. Oke, Anda bisa dapat. Mereka lebih update daripada geologi. Uniknya itu, ya. Uniknya begini. Kita agak-agak update. Mereka lakukan grid dengan lebih rapat, bisa 1/10.000 atau 20.000 udah rapat. Jadi kita pakai dulu grid mereka. Lalu kita pakai peta topografi. Bahasa mega topografi, bahasa morfologi. Morfologinya keluarkan dulu. Jadi Anda sebelum pergi ke lapangan, for example Anda mau ke Bantar Ujat, peta geomorfologimu harusnya sudah ada sebelum ke lapangan. Adalah amat membuang waktu Anda dan menyiksa dirimu ya di Bantar Ujat malam-malam di kos-kosan yang jauh kualitasnya dibandingkan kos-kosan Anda di sini. Mungkin Anda lagi bikin peta geomorfologi, padahal datanya udah ada dari sekarang. Ya, datanya udah ada dari sekarang. Tanpa Anda harus pergi ke ada Google Earth ada kan ya? Ada Google Maps ada. Anda harus lakukan sudah grid ini. Suatu surface, baca itu nomor 2. Suatu permukaan yang sudah pasti. Mungkin nggak Anda buat peta morfologi ini hanya untuk couplingmu aja mungkin? Iya, scale-nya terlalu kecil. Kalau couplingmu aja, ya hanya 1,5 kali 1,5. Dari sini ke Indomaret, tambah Indomaret lagi. Setengah tuh, ya kan ya? Batunya mau ketemu di mana? Mau WC orang semua, ya kan? Cuma 1,5 kali 1,5. Jadi mau nggak mau, Anda akan membuat grid morfologi yang lebih besar. Ajak teman-teman coupling yang berdekatan dengan Anda untuk membuat peta geomorfologi yang lebih besar pada suatu permukaan yang pasti, pada peta topografi yang pas. Cek lagi datanya berapa nih. Kalau tiba-tiba topografinya yang Anda download RBI, kadang-kadang Anda ya mahasiswa ada yang pakai RBI, waktu dilihat RBI tahun 90 ya kan ya, Indomaretnya belum ada, Alfa apa lagi ya belum ada, kantor kelurahannya udah pindah. Jadi Anda buka lagi peta tanah air, lihat tahunnya berapa, oke? Lalu Anda bikin dulu kontur dia. Nanti kita coba di software itu. Anda bikin konturnya dulu, lalu Anda kasih warna, Anda kasih kelas morfologi. Anda udah tahu sebelum Anda ke lapangan, oh nanti kalau saya jalan di sungai ini dia bakal naik berapa derajat, lutut saya kuat apa enggak, kan itu ya? Sebelum Anda pergi ke lapangan. Kemudian buatlah surface baru. Buatlah permukaan yang baru. Kalau tadi peta tanah air skalanya 1/10.000, Anda mau bikin suatu peta geomorfologi yang skalanya 1/5.000. Karena kan petamu lebih 1/5.000 itu artinya 1 cm 50 meter ya? 150 meter. Artinya 30 meter, 30 titik di lokasi. Kalau Anda punya Google Earth, dan saya sarankan punya di laptop Anda kotak nih ya. Oke, Anda punya kotak, lalu Anda punya citra satelit kayak gini misalnya. Gampang kok. Anda bikin garis. Oke, Anda bikin garis. Oke. Lalu Anda bikin garis lagi sesuai dengan skala yang Anda mau. Ini skalanya berapa? Lalu Anda ekspor dari Google Earth. Ini udah jadi peta kontur sendiri. Kalau Anda memiliki masalah dengan menggunakan software yang modern ini, Anda cukup pakai Google Earth aja. Lalu Anda bikin line. Anda masih nggak sanggup juga begini, Anda tanya ChatGPT ya kan? Anda masih nggak sanggup juga, Anda tanya ChatGPT. Bikin surface barumu hanya untuk lokasimu aja. Oke, peta-peta kita kayak gimana sih sebenarnya di lapangan? Sebagai contoh di groundwater ya. Saya dapat dari teman-teman di Geolink, lalu dia punya sampling yang banyak sekali, untuk mengetahui polutan. Oke, titik-titik yang banyak ini nggak ada maknanya buat kita si geoscientist. Kita hanya tahu bahwa ada titik merah, nilainya sekian. Kadang-kadang kalau Anda mau lebih dia menarik, dia pakai warna macam-macam ya.
atau ada ingin membuat ini lebih informatif, harusnya titik-titik merah ini ada bubble-nya. Bubble itu makin besar, polutannya makin besar. Kalau polutannya kecil, Anda bikin si lingkaran ini semakin kecil. Selain warna ya, lebih informatif. Tapi jadi pertanyaan banyak bolanya jadi banyak. Yang kita mau yang ini. Yang kita mau yang ini. Kita mau adanya kontur. Kita ingin semuanya ada kontur. Yang mana konturnya diberi warna, yang coklat makin besar, yang putih makin. Ini sudah ada kaitannya sama morfologinya belum? Belum. Oke, nanti Anda harus overlay lagi dengan kata morfologinya. Tempel lagi. Dasar orang bumi ya, dia nggak cocok kalau hanya peta gini doang ya. Oke. Nanti kayak abang saya, kata abang saya, bumi kan 3 dimensi. Kiblat ke arah barat laut kalau di Indonesia ya. Tapi kalau saya ke arah tenggara, nanti ketemu juga kiblat kan ya? Kata dia. Oke, kita susah untuk membicarakan ini dengan orang awam, ya. Orang awam. Anda mungkin ketemu, saya punya bola bumi ya. Oke. Saya ingin ke titik A, Anda datang dari titik B di ekuator. Oke. Kita selalu ingin melihat pada posisi jarak terdekat. Iya. Kalau pada ilmu bumi kita selalu begitu. Kita sebut sebagai inverse linear distance. Selalu mencari jarak terdekat. Anda nggak perlu kan harus muterin bola dunia hanya untuk mencapai titik yang sama kayak Anda baca kompas. Anda lagi baca strike kan? Tempel N30 Anda nggak perlu yang 210 nya kan? Ya. Tapi akan menghasilkan data yang sama? Iya, tegak lurus kan ya? N30 yang Anda mau derajat yang paling kecilnya. Anda nggak perlu yang paling besar, kecuali 2 titik bersebelahan. Anda ukur strike rate-nya, dia bertolak belakang. Sekarang Anda tahu di situ adanya anti-clean ataupun adanya clean. Di luar itu Anda nggak mau data yang terlalu besar. Anda punya strike tiba-tiba N295 misalnya ya, 295 derajat dari north. Anda boleh dekat dari selatan nggak? Sorry. Anda boleh dekat dari sisi lainnya? Dari S boleh? Boleh, karena kalau Anda berada di bumi belahan utara dunia, oke, Anda nggak pakai north to east, ya. Kalau lagi Anda ada di Kanada sana, Anda nggak perlu north to east, dia udah di kutub utara, ya. Oke, magnet dia terganggu, dia nggak perlu dia pakai S kan gitu ya. Tapi kalau kita di Indonesia di tropik di tengah-tengah, Anda selalu ingin angka yang lebih kecil, agar apa? Nanti petamu nggak jadi naik turun begini, ya. Ekstrim jadinya. Anda ingin peta yang seperti ini, lalu Anda lihat perubahan morfologi dengan lebih mudah. Itu tujuannya. Kenapa harus lakukan interpolasi? Karena kita ingin penuhi peta kita. Kita nggak mau kosong, ya. Kita mau titik-titik spasialnya terisi, tapi dia dependent. Dependent itu apa? Saling bergantung pada titik-titik yang lain, saling bergantung pada titik-titik yang berdekatan dengan dia harus saling Anda nggak mau tiba-tiba ekstrim. Kalau tiba-tiba nanti Anda lagi mapping, nggak kayak Bapak ini, Papa Isal, Papa Ian, ini adalah titik-titik yang ekstrim. Structural response itu adalah titik-titik yang ekstrim. Di luar itu, bumi kita sifatnya kayak kue lapis, ya. Harapannya bumi ini kayak kue lapis. Ketika ekstrim, oke, batuan yang lebih tua akan tersingkap ke permukaan atau batuan yang paling rendah. Itu pada saat posisi. Tapi secara umum kita lakukan interpolasi bahwa tiap data saling berhubungan. Kalau yang tadi yang tiba-tiba ada struktur titik yang satu dengan titik yang lain betul-betul tidak saling dependent, dia jalan sendirian. Kalau itu Anda lakukan terlalu banyak titik yang independen, nanti di dalam petamu ada intrusi di mana-mana, ya. Buminya kayak bisulan, ya. Jadi di mana-mana intrusi, itu agak ekstrim.
yang paling mudah kita lakukan dari tadi contohnya interpolasi itu pada angka yang namanya elevasi. Kalau zaman saya dulu mahasiswa kepepet lulus maininnya begini nih, geomorfo atau kepepet karena cepat ya, datanya bisa di-download dengan cepat. Kemudian ini bisa dilakukan kecuali tadi saya bilang ada struktur terrainnya very abrupt amat tajam ya, jatuh atau tinggi. Seperti tinggian Patagonia ya, mungkin lah anda lakukan pemetaan di puncak Patagonia kan gitu ya. Dieng masih bersahabat, tapi kalau anda mau lakukan peta geologi Jaya-Wijaya ya anda mulai ekstrim ya. Oke. Kalau si Belandanya dulu berani, itu kan makanya dia nemuin. Pada fase-fase tertentu elevasi tidak bisa terkorelasi dengan umum pada skala yang besar. Lihat kalau anda punya kacamata misalnya, kalau anda lihat suatu tinggian dari jauh anda pakai teropong kelihatan, tapi pada saat anda lepas kacamatamu yang tinggian tadi terlihat datar-datar saja. Itu sama dengan skala ya. Kalau kita skalanya pada regional dia bisa ya. Example-nya apa pada elevasi kayak gini yang paling mudah. Ini semua titik-titik elevasi yang umumnya dilakukan sama teman-teman kita di geodesi. Hidup mereka lebih merana daripada hidup kita. Jalan kaki berisi gede-gede pasti ya. Mereka harus lakukan grid, nggak sama dengan kita. Kita lakukan grid tadi dengan melihat singkapan ya. Singkapan ambil data, jalan kaki lagi nggak ketemu, nggak ada singkapan ya, ada lagi ambil data. Sisanya kita manfaatkan data mereka, data yang gridnya rapi seperti ini. Setiap kontur lembahan punggungan semuanya diambil karena mereka nggak mengenal lokasi singkapan. Yang ada adalah jarak antar titik ya, jarak antar titik yang paling concern. Sehingga kerapatannya sama dengan geofisika, begitu juga dia akan lakukan kerapatan dengan kemudian nanti akan dilakukan eksagerasi. Eksagerasi itu ekstrim, ditarik secara ekstrim, atau ditekan secara ekstrim. Datanya di push, kalau bahasa sekarang dibuat lebay, ya. Yang tadinya nggak kelihatan terlalu lekuk pun dipaksa naik sekali. Lalu diberikan datanya 0 sampai 2.200 meter di atas permukaan laut. Jangan lupa harus ada arah utara. Ini dari foto udara Lubos, Mitas, dan Helena. Bisa Anda download gratis juga. Bagaimana kalau grid yang tadi Anda lakukan itu tidak berlaku rapat ya. Saya punya kontur kayak gini. Gimana yang ekstrim? Ekstrim, ada jurangnya ekstrim. Kemudian ada ekstrim tinggi. Kemudian Anda melakukan gridnya dengan begini. Anda dapat di sini ambil data, dapat di sini ambil data lagi. Pak jurang Pak, ya kelilingin ambil data lagi. Kalau itu George jurang. Kalau itu Anda lakukan pada satu buah lintasan, peta geologimu akan kayak begini. Ya, ini peta geologi dengan garis merah. Ini real datanya yang hijau. Tapi ketika Anda lakukan pemetaan, Anda akan lakukan artinya data di sini akan dihubungkan dengan data di Anda baru saja kehilangan anomali. Anda baru saja kehilangan. Iya kalau jurang, tapi kalau di subsurface di bawah laut sana, Anda baru saja kehilangan satu buah indikasi yang penting ya. Anda kehilangan reservoirmu di sini. Nggak ada struktur kan jadinya lurus. Tapi kalau kita tambahkan grid sampling kita rapatkan data kita, tentu saja ini bakal jadi rumit ya. Ini akan jadi rumit, ini juga akan jadi rumit di tinggian. Tapi Anda menambah jumlah sampel, variasinya Anda tambah, sehingga datamu sekarang akan bersifat lebih non. Atau kalau tadi pakai regresi, dia secara polinom akan lebih fit ya. Terlalu akan melakukan interpolasi cara lebih. Tapi pasti ada masalah dengan di sini. Selalu buat ilmu kita selalu ada masalah. You have to pay more to have data gathering cost. Makanya data-data subsurface menjadi lebih. Tapi kalau murah kamu nganggur deh, ya kan ya. Kalau kita ngambil datanya gampang kayak tukang gali Majalengka,
Anda nganggur. Interpolasi example cuaca yang harusnya dilakukan umumnya, kemudian tadi udah polutan, tergantung kondisi geologinya, Anda harus overlay. Ini nggak tahu, ini juga nggak tahu. Jakarta population income, oh dia butuh skala yang lebih halus ya, skala yang lebih halus. Kalau pada ilmu sosial lebih gampang, tinggal lakukan wawancara kan ya, wawancara gitu. Survei membuktikan, itu kan gitu ya. Nah, tapi pada kasusmu surveinya belum tentu membuktikan. Minggu depan kita akan lebih dalamkan ini interpolasi. Nanti Anda cek ini Anda live Unpad Anda yang materi hari ini pengulangan aja. Nanti ada software di dalamnya saya kasih di upload, nanti ada download. Anda boleh bawa laptop, Anda boleh coba sendiri, manualnya dikasih. Manualnya bahasa Sunda atau bahasa apa mau? Bahasa Jawa. Pintu aja Pak. Nanti ada manualnya di dalam, Anda boleh coba sendiri. Ada bajakannya tentu saja di dalamnya. Cara membajaknya, cara memakai bajakannya ada di dalam. Jangan bilang dari Februari, bilang aja ketemu di mana? Di Tokopedia gitu. Ada di dalam, nanti ada. Saya harap Anda install. Datanya nanti dikasih Excel kecil-kecil aja, tapi Anda bisa cari sendiri juga. Untuk first step in mapping. Ada pertanyaan silakan. Oke, kalau nggak ada isi absen Anda yang kertas maupun online. Selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam.